Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, uji kompetensi 2 fungsi kuadrat. Ya Dek ya, Matematika SMP kelas 9. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal nomor 4, 5, dan 6. Untuk pembahasan soal nomor yang lain, silakan dicek di playlist, linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini ya. Oke, kita ke soal nomor 4. Persamaan 1 min mx kuadrat ditambah 8 min 2 mx ditambah 12 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Berapakah nilai m? Baik, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat, ya kan, ditambah bx ditambah c. Berarti a-nya itu sama dengan 1 min m, ya kan? Kemudian b-nya sama dengan 8 min 2m, sementara c-nya sama dengan 12. Mempunyai akar kembar. Syaratnya adalah nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Ketika sebuah persamaan kuadrat mempunyai akar kembar, berarti akarnya sama. Maka syaratnya adalah diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Ya Dek ya. Nah, kebetulan A, B, dan C ini seluruhnya kan sudah ada ini di soal ya, tinggal kita masukkan aja. Ya, langsung ya kita kerjakan di sini. Berarti D sama dengan B kuadrat 8 min 2M pangkat 2 dikurangi 4AC, berarti min 4 kali A-nya 1 min M, kemudian kali C-nya 12 ya. D sama dengan 0, kemudian 8 min 2M pangkat 2. Langsung ya Dek ya. Berarti nanti 8 kuadrat itu 64. Lalu min 2M pangkat 2 itu berarti 4M pangkat 2. Kemudian min 2 kali 8 kali 2M. Ya, jadi ingat dulu ketika adik-adik belajar yang namanya bentuk aljabar. Nah, kalau kita punya A min B pangkat 2, itu kan rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB, ya kan? Sekarang kalau A-nya 8, kemudian B-nya 2M, nah dengan menggunakan rumus ini, jadinya nanti seperti ini, ya. Kemudian di sini ada min 4 kali 12. Min 4 kali 12 kita kerjakan dulu ya. Itu kan sama dengan min 48. Atau supaya nggak bingung saya tulis di atas ini ya. Jadi ini min 48. 4 kali 12 ya. Kemudian ini kita kalikan dengan 1 dikurangi M. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan satu per satu. Min 8 kali 1, kemudian min 8 kali min M. Kita tulis ini ya. Berarti nanti ini min 48 ditambah 48M. Nah, coba 4M kuadrat ini kita tulis di depan. Kemudian di sini ada 2 kali 8 kali 2. Berarti kan berapa? 16 kali 2 itu kan 32. Nah, ini kan min 32M. Min 32M ditambah 48M itu kan sama dengan plus 16, ya kan, plus 16M. Nah, ini berarti ini plus 16M, lalu 64 dikurangi 48, yang ini ya Dek ya. 64 dikurangi 48 sama dengan berapa? Sama dengan 16. Nah, berarti kita ketemu sebuah persamaan kuadrat yang baru. Ingat tugas kita di sini adalah menghitung M. Nah, sebelum kita faktorkan, ini enaknya kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan sambil sekalian kita balik ya Dek ya. Jadi ini kalau disederhanakan 4, 16 dan 16. Ini enaknya kita bagi dengan 4. Ya kan, semuanya kita bagi dengan 4. Faktor persekutuan terbesarnya ini kan 4. 4, 16 dan 16 itu 4 ya FPB-nya. Oke, berarti sekalian kita balik 4M kuadrat dibagi 4 itu sama dengan M kuadrat. Kemudian 16M dibagi 4, 4M. 16 dibagi 4 ini juga 4 ya. Sama dengan 0. Kemudian baru ini kita faktorkan. Nah, seperti ini ya kan. Ini M, yang ini M. Lalu kita akan mencari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya sama dengan 4. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan 4 juga. Nah, kan begitu ya. Ini jelas 2 dan 2. Ya kan, 2 kali 2 itu kan 4. Kemudian 2 ditambah 2 ini juga sama dengan 4. Nah, ini yang memenuhi. Ya Dek ya, berarti M plus 2 kali M plus 2 sama dengan 0. Artinya nanti M-nya itu sama dengan min 2.
ya kan? Jadi kalau gerak lambat ya berarti M plus 2, ini salah satu aja ya. Kita buat sama dengan 0. Nah, berarti M sama dengan min 2. Nah, ini jawabannya ya. Berarti M yang memenuhi supaya akar persamaan kuadrat ini kembar ya. Kita ganti atau kita masukkan M sama dengan min 2. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x plus c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai c. Nah, kembali ini supaya enak ya, supaya mudah, kita tentukan nilai ABC-nya di awal ya. Jadi A-nya 2, kemudian B-nya min 9, kemudian C-nya ini ya sama dengan C. Kita tulis apa adanya ya. Lalu diskriminan. Masih ingat ya rumusnya? Tadi sudah kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 4. D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya Dek ya. Ini harus dihafalkan memang ya, karena sering sekali kita gunakan. Oke, langsung ya kita masukkan aja nilai ABC-nya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 9 pangkat 2 ya, itu kan 81. Atau supaya enak dipakai belajar ya, supaya enggak bingung, ini saya tulis agak panjang aja ya. Nah, nggak apa-apa ya, ini jadi supaya enak dipakai belajar. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, 4 kali A-nya 2, kemudian C-nya ya sama dengan C. Nah, katanya D-nya ini sama dengan 121. Nah, ini langsung aja dihapus ya. Nah, seperti ini. Yuk kita hitung sama-sama ya. Min 9 pangkat 2 kan 81. Min 4 kali 2 kali C ini sama dengan min 8C. Min 8C ini kalau kita pindah ruas ke kiri. Nah, yang semula minus jadi plus. Kemudian kalau 121 ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, ke sini ya. Jadi tukar tempat. Yang semula plus jadi minus. Sehingga nanti kita akan dapatkan 8C sama dengan 81 min 121. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. 81 dikurangi 121. Berarti nanti hasilnya adalah min 40. Ya kan? 8C sama dengan min 40. Maka C sama dengan min 40 per 8 sama dengan min 5. Nah, ini jawabannya ya. Jadi C yang memenuhi supaya apa? Supaya diskriminannya bernilai 121 adalah min 5. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Jumlah dua buah bilangan caca adalah 12. Jika hasil kali kedua bilangan itu 35, tentukan kedua bilangan caca yang dimaksud. Kita misalkan saja dua bilangan caca yang dimaksud itu kita misalkan X dan Y. Nah, seperti ini ya. Tugas kita adalah menghitung nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Nah, di soal diketahui jumlahnya 12 ya, berarti X ditambah Y sama dengan 12. Kemudian hasil kalinya 35. Berarti X kali Y sama dengan 35. Nah, kalau misalkan Y-nya ini nanti kita masukkan ya, atau gini. Ini kan persamaan 1, ya kan? Kemudian ini kan persamaan 2. Nah, kalau Y-nya ini nanti kita ganti, ya kita ganti, kemudian kita masukkan ke persamaan 2, ya atau langsung aja ya. Jadi Y itu kita ganti menjadi 12 dikurangi X. Nah, X-nya ini kan pindah ruas. Nah, pindah ruas ke kanan ya. Nah, pindah ke sini kan jadinya minus. Nah, Y ini kita masukkan ke persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 2. Ya. Nah, seperti itu. Nanti jadinya adalah X kali dalam kurung 12 min X ya. Ini 12 dikurangi X sama dengan 35. Lalu ini baru kita kalikan satu persatu ya Dek ya. Jadi X kali 12 kemudian X kali minus X. Yuk kita kerjakan sama-sama ya. X kali 12 sama dengan 12X. X kali min X sama dengan min X kuadrat. Ini sama dengan 35. Langsung kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi min 35 sama dengan 0. Kalau min X kuadratnya ini kita letakkan di depan supaya terbentuk persamaan kuadrat yang rapi. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, maka ini harus kita pindah di depan ya. Min X kuadrat
kemudian ditambah 12x min 35 sama dengan 0. Nah, sebelum ini kita faktorkan, ya kan, tugas kita kan mencari x dan y. Nah, ini sebelum kita faktorkan, min x kuadrat ini kita buat menjadi positif. Jadi ya, supaya positif berarti harus kita kalikan min 1, ya kan? Berarti ini semuanya harus kita kalikan min 1. Nah, ini kita kalikan min 1. Coba kalau kita kalikan min 1, nanti hasilnya seperti apa? Min x kuadrat dikalikan min 1, x kuadrat. 12x dikalikan min 1, min 12x. Min 35 kali min 1, ya plus 35. Ya, kalau 0 kali bilangan berapapun kan sama dengan 0. Baru ini kita faktorkan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Berarti ini x, kemudian yang ini x. Lalu kita akan mencari dua angka yang mana kalau dikalikan ya hasilnya harus sama dengan plus 35. Sementara kalau dijumlahkan hasilnya harus min 12. Nah, ini jelas kalau 35 plus ya kan itu bisa 7 kali 5 atau min 7 kali min 5 yang memenuhi, ya kan? Karena di sini minus, ya berarti di sini min 7 dan min 5 itu yang memenuhi. Ya, Dek ya. Nah, ini min 7, yang ini min 5. Ya. Min 7 kali min 5 sama dengan plus 35. Sudah cocok. Min 7 ditambah min 5 sama dengan min 12. Nah, berarti ini sudah memenuhi, ya. Artinya x min 7 ini kita buat sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita punya x1 sama dengan 7, ya kan? Kemudian x min 5 ini nanti kita buat sama dengan 0 juga. Berarti x2 sama dengan 5. Nah, berarti x1 sama dengan 7, tinggal kita cari nanti y-nya berapa. Ya kan? Kalau x2 sama dengan 5, ya kita cari juga nanti y-nya berapa. Ya. Coba kalau misalkan x1-nya sama dengan 7. Nah, kita masukkan aja ke mana? Ke persamaan 2 ya, Dek ya. Jadi kalau ke persamaan 2, 7 kali y sama dengan 35. Maka y sama dengan 35/7. Nah, 35/7 itu kan y sama dengan 5. Nah, berarti nanti nilai yang memenuhi ya, yang memenuhi x-nya itu 7, y-nya sama dengan 5. Atau kalau x-nya 5. Nah, sebenarnya tanpa perlu kita hitung, kita sudah tahu nanti y-nya itu pasti sama dengan 7. Ya, karena memang jawabannya adalah 7 dan 5. Gitu ya. Atau kalau kita hitung ya, kita hitung di mana enaknya? Di sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan x2-nya sekarang 5. Nah, y-nya berapa? Berarti x kali y. Berarti kan 5 kali y sama dengan 35 ya, persamaan 2. Maka y sama dengan 35/5 sama dengan 7. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ketika x-nya itu 5, y-nya 7. Kalau x-nya 7, ya y-nya 5. Lantas jawabannya yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Ya. Jadi x-nya itu boleh 7, boleh 5. Kalau x-nya 7, maka y-nya 5 ya. Kalau x-nya yang 5, y-nya 7 ya. Kita pilih salah satu aja. Berarti x sama dengan 7, y sama dengan 5. Ini jawabannya. Ya. Jadi kedua bilangan caca yang dimaksud adalah 7 dan 5. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.